Chapter 1271, Katastrofe. Zuo Butler, muncul. Apa yang terjadi? Pagi-pagi sekali, Li Jingtian buru-buru mendorong membuka pintu ruang belajar Zuo Fan dan langsung masuk. Zuo Fan, yang duduk di meja dan menonton berita terbaru, menatapnya dan sedikit mengernyit. Dengan lengkungan kegembiraan di mulutnya, Li Jingtian membungkukkan tangannya dan menetap, seperti yang diharapkan pembantu rumah tangga Zuo, Huang Yu panik lagi. Dan ada sejumlah besar orang yang hilang di daerah itu, yang sebagian besar dalam yurisdiksi Kaisar Hantu Asli, Kaisar Pedang, Del. Diperkirakan benda-benda tua itu kelelahan, dan keluar untuk makan lagi, hehehehe. Petik 2. Taktik Tianmo Dahua menarik orang untuk disalahkan, dan perlu selangkah demi selangkah menghilangkan sihir. Kalau tidak, mereka akan terikat oleh sihir, kehilangan sifat, kegilaan dan kegilaan mereka. Ini berlaku bagi Zhao Cheng dan Yan Huang, hahaha. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa latihan tertinggi iblis begitu mudah dilakukan? Petik 2. Matanya sedikit menyipit, Zuo Fan hanya bisa menyeringai, Li Jingtian hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan mencibir, kata-kata manajer Zuo baik, pertama kali mereka melakukan latihan. Mereka sangat halus dan membuat semua orang salah. Saya berjalan, bersiap dengan baik, dan kemudian bersembunyi, tidak menunjukkan jejak. Kali ini bagus, dan saya baru saja keluar untuk membunuh dan berlatih. Saya dapat melihat bahwa kepala saya sudah gila dan saya tidak punya waktu untuk memikirkannya, hahaha. Petik 2. Jadi bagaimana dengan orang-orang di tempat-tempat itu sekarang? Panik. Beberapa orang gila keluar, dan kehidupan mereka dilukis, tidak bisakah kamu panik? Banyak orang sekarang berlarian ke tempat lain. Yah, saatnya keluarga Luo kita menunjukkan wajah mereka. Di matanya, Zuo Fan tertawa kecil sambil tersenyum, Li tua, panggil tuan-tuan tua ini seperti Dan Lao. Mari kita berpisah dan mengakhiri 8 kaisar terakhir. Sejauh ini, keluarga Luo kita ada di kaisar. Reputasi domain akan berjalan lancar. Petik 2. Mengangguk dengan jelas, Li Jingtian pergi dengan penuh semangat. Hebat, akhirnya saya bisa mulai. Segera, sisa dari orang tua terkuat keluarga Luo semua datang kepadanya, setelah instruksi yang hati-hati. Semua orang pergi ke tujuan mereka dalam kelompok 3 atau 5 untuk membersihkan 4 Master 8 kaisar terakhir. Mungkin mereka sudah menjadi orang suci. Namun, Dan Qingsheng dan yang lainnya bukan puncak kekaisaran biasa. Zuo Fan masih percaya diri dalam menangani masalah ini. Pada saat yang sama, di depan sebuah paviliun dengan balok berukir, Su Tianchuan dan 3 putra gunung suci lainnya berbaring di bangku dengan nyaman, menghadap ke sinar matahari yang hangat. Meniup angin musim semi yang hangat, ujung hidungnya adalah gelombang biru kesegarannya tak terkatakan dan tak terkendali. Lazili melirik kedua orang di sampingnya, Su Tianchuan berkata sambil tersenyum, apakah mudah bagi 8 kaisar ini untuk menjadi seperti itu? Tidak sesulit yang diharapkan, hehehe. Ya, serahkan saja sesuatu kepada orang berikutnya. Mengapa kamu melakukannya sendiri? Ketika kita pertama kali datang, kita masih terlalu berpengalaman, jadi jangan senang berkontribusi. Long membentang pinggang malas, Ku Xiangfeng tertawa dan berkata, saudaraku, jauh lebih nyaman daripada berada di Gunung Suci. Tidak ada yang menonton latihan. Kaisar San Gao jauh, hahaha. Wu Qianqiu juga tidak bisa tidak menerangi kepalanya, dan dia juga setuju, dan kita bahkan tidak perlu khawatir melaporkan ini ke Gunung Suci setiap bulan. Selama kita menikmati kehidupan tanpa beban yang kita miliki hari ini. Saudara-saudari itu tahu bahwa mereka akan cemburu dan mati. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, ketiganya saling memandang dan tertawa bersama. Segera setelah itu, Su Tianchuan berbalik dan duduk, kau bilang, Zuo bermarga 2 ini cukup bertangan 2. Sebelum kita tidak bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan, dia membuat perbedaan sebanyak 3 kali dan 5 kali. Tidak heran keajaiban aslinya Kaisar telah memberinya semua kekuatan di wilayah Kaisar Iblis, jadi ini benar-benar bebas dari kekhawatiran. Ada pembantu rumah tangga yang mengatur semua hal dengan benar, dan kita bisa menjadi bendahara. Petik 2. Bukan, dan hal yang paling langka adalah dia bisa membudidayakan begitu banyak tuan, dan dia bisa memobilisasi begitu banyak tuan. Orang-orang mau mendengarkannya. Ini benar-benar penyihir. Seekor ikan mas berkelahi, dan Ku Xiangfeng juga duduk dan tertawa, selama Kaisar Realem diserahkan kepadanya untuk merawat kita, kita akan memiliki hari-hari santai tanpa akhir. Yang jauh lebih nyaman daripada di Gunung Suci. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Saling menatap lagi, ketiganya tertawa keras lagi, diam-diam. Namun, pada saat ini, ada suara memecah langit, dan suara kemarahan juga bergema di langit, 3 kelinci kecil. Apakah ini berkat yang dikirim oleh Gunung Suci kepadamu untuk datang? Hah, banyak sampah. Hai, tubuh yang berkedip, wajah yang familiar muncul di depan 3 orang, semua mata adalah amarah yang tak ada habisnya. Ketika mereka bertiga melihatnya, mereka tiba-tiba tersandung dan jatuh ke kursi mereka.
Mereka membungkuk dengan cepat dan membungkuk untuk membungkuk. 3 murid, melihat gunung suci ke-6, Lord Monsanto turun. Saya tidak tahu apa yang Tuhan datang ke alam kerajaan. Selanjutnya, petik 2. Ada apa dengan orang tua itu? Kamu tidak melihatnya. Apa yang kamu lakukan? Tanpa sadar, mereka bertiga bingung dan saling memandang, semua bingung. Pada akhirnya, Su Tianchuan menatapnya dengan pahit lagi. Kami tidak tahu kata-kata guru gunung. Meskipun junior 3 masih muda, mereka belum berani lalai karena mereka datang ke tempat kudus untuk melakukan tugas-tugas 8 kaisar. Melihat kasihan, gunung suci diberkati, wilayah kerajaan adalah antai, nyanyian dan tarian datar. Kami tidak berani meminta pujian, tetapi jika ada dosa serius, itu benar-benar tidak diketahui. Petik 2. Oh, bicara yang bagus. Dengan mengerutkan kening, Meng Haodong segera tertawa terbahak-bahak. Menurut apa yang Anda katakan, Anda telah mengelola domain kekaisaran dengan sangat baik. Orang tua itu harus memberi penghargaan, bukan menyalahkan. Jangan berani. Menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Wajahnya menggigil keras, dan Meng Haodong bahkan lebih marah. Hei, kamu benar-benar ingin memenangkan hadiah, dan kamu tidak berpikir itu menjijikkan. Kamu bertanya pada diri sendiri, apakah ini gambar perdamaian di realem imperial? Apakah kamu melakukannya? Apakah kredit Anda ada hubungannya dengan kentut Anda? Petik 2. Tubuhnya bergetar ringan, dan ketiganya bertukar pandangan. Mereka tahu segalanya di hati mereka. Sepertinya Lord Monsan sudah mengetahuinya sejak lama, tapi apa masalahnya? Apakah itu membuat marah? Tuan Monsanto, meskipun semua hal ini tidak dilakukan oleh kami bertiga secara langsung, tetapi semuanya juga dilakukan oleh orang-orang yang direkrut oleh kami. Apakah ada perbedaan dari apa yang kami lakukan? Mau tak mau tertawa, Su Tianchuan bingung, kami bertiga yang datang ke alam kerajaan, keluarga yang kesepian, tidak apa-apa untuk menyewa beberapa pembantu lokal. Dan sebelum dia datang, guru juga menjelaskan bahwa kita harus fokus pada pelatihan pengetahuan dan pekerjaan kita. Tahu, apakah kita tidak baik-baik saja sekarang? Apakah kamu perlu marah? Petik 2. Dengan senyum dingin, Meng Haodong tersapu dari wajah polos mereka bertiga. Sungguh cara mempekerjakan, Anda benar-benar telah memilih penolong yang baik. Anda telah berada di wilayah kekaisaran selama setahun, dan bahkan membiarkan orang-orang dari seluruh kerajaan-kerajaan tidak tahu bahwa ada karakter Anda nomor 3. Ketika semua orang menyebutkannya, mereka semua menuntut kitab suci keluarga Luo untuk menyanyikan dunia, dan tidak ada kata suci dari gunung suci. Orang hanya tahu keluarga Luo tetapi bukan orang suci. Gunung, ketika orang menyebut Anda, tidak ada lagi yang bisa dikatakan selain menggertakkan gigi dan mengutuk hati Anda. Ini yang Anda lakukan untuk gunung suci? Petik 2. Apa, ini tidak mungkin. Tidak mengherankan, mereka bertiga tiba-tiba tercengang, semua pengumuman tahun ini, pelayan itu secara pribadi akan menghadirkan kami untuk ditinjau. Bagaimana dunia tidak tahu bahwa kita sekarang bertanggung jawab atas 8 kaisar? Tanpa ampun menggelengkan kepalanya, Meng Haodong memarahi, kalian bertiga sia-sia, orang-orang hanya melirikmu dan berjalan melewati layar. Tetapi pernahkah kamu keluar dan membaca nama-nama orang yang masuk daftar setiap kali? Keluarga Luo dan Zuo Fan, terlepas dari 4 kata ini, tidak ada apa-apa. Anda telah ditolak oleh orang lain. Kekuatannya belum diketahui. Ini bahkan bukan kaisar boneka. Kaisar masih memiliki nama, tetapi Anda memiliki segalanya. Tidak, kami membiarkan Anda turun gunung. Apakah itu cara mengontrol wilayah kekaisaran? Petik 2. Apa, ini? Tiba-tiba, mereka bertiga tiba-tiba tertegun, diikuti oleh amarah yang tak ada habisnya, dan Su Tianchuan menembak bangku dengan keras. Dia segera menghancurkan kursi hingga hancur dan berteriak, ini bagus sekali. Anjing besar Empedu berani membodohi kita, untuk memastikan bahwa kita tidak akan membongkar dia untuk menghilangkan kebenciannya. Petik 2. Dengan mengatakan itu, mereka bertiga berdiri tiba-tiba dan akan pergi. Meng Haodong bertemu, dengan kulit muram, dan 2 saluran udara tebal keluar dari lubang hidungnya, aku ikut denganmu. Orang tua itu turun gunung untuk melakukan ini. Beberapa dari kalian kelinci kecil benar-benar mengecewakan kami dan dirampok oleh orang lain. Butuh 1 tahun untuk membuat gaun pengantin untuk orang lain tanpa menyadarinya, dan kehilangan muka gunung suci, kami tidak bisa lagi percaya pada kemampuan Anda untuk menangani hal-hal. Jadi kali ini, orang tua akan mengurus seluruh proses, sehingga untuk menghindari masalah, apa yang Anda pecah, ayo, Petik 2. Mengguncang lengan bajunya, Meng Haodong melangkah maju dan terbang seketika, menghilang. Ketiga Su Tianchuan menundukkan kepala sepanjang waktu. Sialan Zuo Fan, berani bermain dengan kami, bosan dengan reputasi dan penghinaan kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Anda dan keluarga Luo Anda akan berada dalam kesulitan.
Dengan suara serak, tinju Su Tianchuan sudah mengepal erat, dan ada suara yang keterlaluan. Pada saat yang sama, hutan lebat tebal ditutupi dengan bubuk abu-abu dan periode kain. Tiba-tiba, tetapi setelah mendengarkan dua suara retak, dua sosok, satu besar dan satu kecil, telah datang ke tempat ini sekarang, tetapi Zuo Fan dan Jiantong yang ada di sini. Menatap abu, Jiantong berbalik untuk melihat Zuo Fan berkata, "Ayah, seperti 4 kota pertama, tampaknya ini juga tempat pelatihannya. Tapi, keempat kota ini adalah kota besar, dengan banyak sisa-sisa. Belum lagi, ada begitu banyak pegunungan liar di sini, lalu buktikan bahwa." Petik 2. Ini base camp tempat dia bersembunyi. Semua yang dia bawa kembali dari luar. Di matanya, Zuo Fanxie tertawa keras, dan langsung berteriak ke langit pedang kaisar, "Tidak perlu bersembunyi, kami tahu kamu ada di dekat." Kepala mantan 8 kaisar, membantai pintu kamarnya sendiri, membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu dan ditolak oleh orang lain. "Kenapa kau keluar untuk melihat orang?" Petik 2. Diam. Tiba-tiba, langit yang marah menjerit, dan seluruh hutan mulai mengaum dan berayun tanpa henti. Seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping dan rambut putih terbang melawan angin. Terbang ke udara dan muncul di depan mereka. Gas hitam tebal di seluruh tubuh lebih sombong dan jahat. Chapter 1272, Kendo Fight. Perlahan jatuh di depan keduanya, rambut pucat terbang ke samping, mengungkapkan wajah tua yang keriput, samar-samar bisa membedakan wajah kaisar pedang. Tapi jurang, yang ditutupi dengan gas hitam, memberikan perasaan yang menakutkan. Seolah-olah pada saat ini, lelaki tua itu bukan lagi kepala dari 8 kaisar, tetapi iblis yang merangkak keluar dari jurang. Melihat Zuo Fan, kaisar pedang sepertinya tidak tahu. Dia menunjuk hidungnya dengan keras dan memarahi, "Omong kosong, bagaimana bisa kepala 8 kaisar orang tua itu, pemimpin jalan yang lurus, membantai rekan-rekannya? Hal yang begitu keji, hanya kaisar iblis yang bisa melakukan ini. Bagaimana bisa seorang tua, kian-kian, dapat melakukan hal-hal konyol seperti itu?" Petik 2. "Ya, ayah, ada tumpukan abu, bagaimana kamu tahu bahwa dia membantai penjaga pintu? Sekarang tidak ada mayat, harusnya tidak jelas. Lihatlah kegilaannya, pada pandangan pertama itu berarti latihan yang berlebihan." Mengangkat kepalanya dan menunjuk ke mata tertegun kaisar pedang, Zuo Fan memandang Jiantong dan berkata, "Faktanya, ketika 5-8 kaisar membawa keset ke persembunyian, mereka mengira mereka telah menyiapkan cukup bahan, dan mereka tidak pernah berpikir untuk menggunakan dormen untuk berlatih. Ini hanya untuk mempersiapkan kebangkitan Dongsan, tetapi keserakahan itu tidak ada habisnya. Penangkaran iblis surgawi yang berlebihan akan meningkatkan sihir di hati. Geng orang-orang tua yang telah menggunakan materi latihan akan lapar. Berlatih dengan kehidupan para penjaga gerbang hampir tidak bisa menahan keserakahan di hati saya." Petik 2. Jika mereka benar-benar dapat mengendalikannya, mereka tidak akan menjadi seperti mereka sekarang, dan mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka lagi untuk pergi ke para biksu di kota berburu. Jadi, saya 100% yakin. Dia dianggap sebagai bahan untuk berlatih. Tetapi lelaki tua itu selalu mengiklankan dirinya dengan jelas. Melakukan hal seperti itu, dianggap sebagai stimulus kecil. Bahkan lebih gila daripada Yan Huang, bahkan tidak ada yang mengenalnya, hanya satu. Hanya orang yang mati berjalan, hei. Petik 2. Mengangguk kepalanya dengan jelas, hati Jiantong jernih, "Aku akan memberitahumu, ingatan orang tua ini telah memburuk, dan bahkan pengurus rumah tanggamu yang hebat tidak mengetahuinya." Zuo Butler, siapa Zuo Butler? Pada saat ini, kaisar pedang menggelengkan kepalanya dan bergoyang, matanya penuh kebingungan dan kejutan. Sambil menyeringai, Zuo Fan melangkah maju, menunjukkan penghinaan. Zuo Fan pertama kali tiba, di mata kaisar pedang yang hebat, diperkirakan dia tidak pernah melihatnya, dan lupa itu dibenarkan. Tetapi ada nama, Lord Jiang Emperor. Itu harus diingat. Petik 2. Omong-omong, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak, matanya perlahan menjadi dingin. "Pedang kaisar? Apakah kamu ingat iblisku kaisar Zuo Yifan?" Zuo Yifan. Kelopak matanya tidak bisa berhenti gemetar. Kaisar pedang itu melambaikan lengan jubahnya dengan keras, dan berteriak, "Kaisar iblis Zuo Yifan, dia bukan kepala 8 kaisar. Saya adalah kepala sebenarnya dari 8 kaisar. Dia sudah mati." Catatan rahasianya tentang Nether 9 juga seorang lelaki tua, dia tidak bisa lagi mengancam status lelaki tua itu, hahaha. Anak lelaki Zhao Cheng, lelaki tua itu bisa membantunya ke 8 kaisar, dan dia bisa menyeretnya ke bawah seketika. Dia tidak mengikuti kualifikasi orang tua untuk bertarung. Dia idiot, dan dia masih berpikir bahwa orang tua itu membantunya, tetapi dia hanya menyeimbangkan kekuatan lain. Dia memiliki kemampuan untuk kentut. Pria tua itu mengangkatnya hanya untuk berurusan dengan tuannya Zuo Yifan. Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan tidak sedih atau tidak senang.
dan hanya ada ejekan tak berujung di matanya. Jian Huang, apakah Anda ingin mendapatkan 9 rahasia? Tentu saja, latihan Kaisar Iblis, langka di dunia, aku harus mendapatkannya. Zuo Yifan, jika dia tidak memberiku, aku akan membiarkannya mati. Kalau begitu selamat, kamu sudah mendapatkannya? Oh, benarkah? Tanpa sadar, Jian Huang mulai melihat-lihat baju jubah kotor di kedua sisinya, dan menyeringai, di mana? Di mana 9 rahasia saya? Hanya di hatimu, bukankah kamu sudah berlatih sekarang? Oh, dalam hatiku, aku sudah mempraktikannya. Hahaha. Aku sudah mempraktikannya, tidak bisa menahan tawa dari langit, dan Kaisar Pedang melihat kegilaan lebih. Aku berlatih dalam 9 rahasia, aku adalah iblis kaisar, dunia mendominasi. Dunia tidak terkalahkan. Apapun ketujuh gunung suci itu, ia akan merayap di bawah kakiku. Hahaha. Petik 2. Ya, kamu tidak terkalahkan, tidak ada lawanmu, hanya ada satu orang di atasmu, kamu tidak pernah bisa mengalahkannya. Siapa? Kedua murid itu mengembun, dan Kaisar Pedang menatap Zuo Fan, wajahnya penuh cahaya yang tajam. Dengan teriakan, Zuo Fan menolak aku. Kamu siapa? Iblis Kaisar, Zuo Yifan. Mata harus diperbaiki, Zuo Fan berbicara dengan samar. Apa? Tubuh itu tidak bisa berhenti gemetar, Kaisar Pedang itu mundur 2 langkah dengan ngeri, dan memandangnya dengan tak terbayangkan. Tidak mungkin, Kaisar Iblis Zuo Yi meninggal lama. Tidak bisa hidup lagi. Anda salah. Kaisar Iblis Zuo Yifan tidak mati, hanya berdiri di depan Anda. Selama Zuo Yifan ada di sana, Kaisar Pedang Anda Chang Tian akan selalu menjadi anak kedua dari 10.000 tahun, tetapi ia tidak dapat dibandingkan dengan dia. Tidak mungkin, aku telah mempraktikkan 9 rahasia, aku adalah Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis bukan lagi musuhku. Kamu salah, Kaisar Iblis juga telah mempraktikkan 99 catatan rahasia, dan itu di atasmu. Kamu, masih anak kedua dari 10.000 tahun, di luar garis ini. Mau tidak mau aku meraung kembali ke langit, mata sang Kaisar Pedang merah, giginya menyeringai, dan matanya penuh keengganan. Kemudian dia menatap mata Zuo Fan, dan dia penuh dengan niat membunuh. Setelah beberapa saat, dia bergegas ke arahnya, tangan dengan pedang hitam, dia menikam wajah Zuo Fan dengan ganas. Zuo Yifan, kamu harus mati. Hanya ketika kamu mati, aku adalah kepala sebenarnya dari 8 kaisar, yang pertama di dunia. Ding. Namun, pedangnya yang tak tertandingi belum tiba, dan bisikan logam tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, Kaisar Pedang dikembalikan dengan goncangan hebat, dan dia mampu menarik 5 langkah berturut-turut hanya untuk menahan tubuhnya. Ketika saya mengangkat kepala dan melihat ke depan, saya melihat Zuo Fan di depannya, yang menghalangi anak laki-laki berusia 8 atau 9 tahun, dengan cibiran di mulutnya. Jika kamu ingin memulai dengan ayahku, lewati aku dulu. Kamu siapa? Dia adalah pedang kaisar. Melihat mata Kaisar Jian yang luar biasa, Zuo Fan mengeluarkan suara samar. Yang membuat pedang kaisar tiba-tiba tertegun dan menggelengkan kepalanya dalam keadaan kesurupan. Pedang. Pedang kaisar. Tidak mungkin, dia adalah Kaisar Pedang. Siapa aku? Petik 2. Siapa yang kamu cintai siapa? Tapi kamu tidak bisa lagi disebut pedang kaisar, karena kamu tidak layak gelar ini. Sambil menyeringai, Zuo Fan dengan jijik berkata, Jian Huang, pedang kaisar. Mungkin kekuatannya bukan yang tertinggi dari 8 kaisar, tapi itu pasti posisi tertinggi pada pedang. Tidak ada yang bisa menandingi itu. Tapi sekarang, dengan bangga. Ya Tuhan, ilmu pedangmu telah dikalahkan oleh orang lain. Nama Kaisar Pedang adalah nama putraku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau bahkan bukan anak kecil 10.000 detik, hehehe. Petik 2. Alisnya bergetar keras, Kaisar Pedang menatap keduanya, dan wajahnya yang gelap berangsur-angsur memerah. Tidak, aku Kaisar Pedang, orang terkuat dalam ilmu pedang dari 8 kaisar. Tidak ada yang bisa menghilangkan aku dari pedang. Simetri Kaisar. Petik 2. Sentuh. Dengan raungan, Kaisar Pedang itu melangkah di tanah dengan curam dan langsung berjalan selama 9 hari. Tetapi ketika dia melihat bahwa manuver emas terbang keluar dari tubuh, hanya berkedip, dia langsung membentuk bayangan raksasa emas dengan 2 pedang. Tetapi satu-satunya hal yang hilang adalah bahwa gas hitam terus-menerus melilitnya, tetapi itu sedikit berbintik-bintik. Sehingga raksasa ini tiba-tiba kehilangan momentum agung itu. Tubuh suci, dengan alis terangkat dengan lembut, Jiantong melirik Zuo Fan, tampaknya Kaisar Pedang benar-benar menerobos orang suci itu. Kalau begitu, beranikah kamu bertarung? Lelucon, aku datang untuk memenangkan namanya. Di depanku, berani memanggil Kaisar Pedang, bukankah itu mencari perkelahian? Hehe tersenyum, bocah pedang itu penuh dengan peperangan di matanya, dan dia menginjak tubuh raksasa Kaisar Pedang. Hanyut. Kaisar Pedang melihat makhluk kecil ini bergegas, benar-benar marah dari hati kekeberanian, dan lebih marah daripada Zuo Yifan.
Berani mengambil nama orang tua itu dan menonton pedangnya. Cahaya keemasan, ditebang oleh langit, kekuatan yang menakutkan, sehingga dunia bergetar. Pedang menghancurkan langit, cahaya keberuntungan datang ke dunia, menghancurkan kejahatan. Kamu masih memiliki wajah yang rusak jahat? Kamu telah terkontaminasi dengan setan, apalagi yang memenuhi syarat untuk mengatakan kejahatan yang rusak? Dengan seringai, bocah pedang itu tidak yakin, jari-jarinya bersama-sama. Sebuah tenda merah mekar, dan begitu curam sehingga dia melambai ke depan dan berteriak, Chongtian Kendo, basmi. Petik 2. Sentuh. Tanpa penundaan, pedang emas hancur seketika. Kaisar pedang terkejut, dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Segera tanpa mengatakan sepatah kata pun, pedang emas lainnya segera melambai, pedang menyapu 8 kaisar, menghancurkan kejahatan dan menghancurkan kejahatan. Hati itu tidak benar, tetapi berlatih pedang integritas, tidak ada kekuatan sama sekali. Dengan senyum dingin, bocah pedang itu menepikan bibirnya dengan jijik, jalan pedangmu kacau, dan pantas menjadi kaisar? Memalukan bagi mereka yang berlatih pedang di dunia, pergi. Dengan lambaian tangannya, bocah pedang itu berteriak keras, tetapi ketika dia melihat sinar ledakan, itu disebabkan oleh pedang. Dalam sekejap, pedang emas kedua juga hancur menjadi kerak secara instan. Melihat adegan ini, Sword Emperor tiba-tiba membeku, tidak diketahui. Kenapa skill pedang yang dia gunakan begitu mengerikan? Tetapi dia tidak menunggu untuk memahami bahwa bocah pedang itu mendatanginya dengan curam, udara hitam tertinggal di jari-jarinya, dan dia menghantam keras. Biarkan kamu melihat pedang asli. Pedang penghancuran. Panggilan, aliran udara hitam, dari atas tubuh raksasa ke ujung, langsung membelah tubuh raksasa menjadi 2. Terdengar ledakan keras, dan tubuh itu hancur seketika, menghilang tanpa jejak. Mulut kaisar pedang menyemburkan darah merah dan jatuh ke tanah. Wajahnya pucat, tetapi dia tidak lagi memiliki banyak energi. Hanya di matanya, dia masih bingung, dan dia terus bergumam di mulutnya. Kenapa? Aku orang suci, tapi kekuatan pedang malah jatuh. Karena kamu meninggalkan pedangmu. Pada saat ini, Zuo Fan perlahan datang kepadanya, menghembuskan napas untuk waktu yang lama, dan Jiantong juga langsung jatuh ke sisinya. Ao Changtian, aku ingat ketika kita pertama kali membuat nama di tempat kudus, kamu dan aku bersaing satu sama lain. Tidak ada yang akan membiarkan siapapun. Akhirnya, aku menjadi 8 kaisar, dan aku yang memimpin. Kamu yang kedua, tidak pernah berubah selamanya. Petik 2. Zuo Yifan, matanya sedikit menyipit, dan mata Jian Huang perlahan-lahan menjadi jelas. Kenapa kamu masih hidup, dan sekarang kamu seperti ini? Zuo Fan, Zuo Manager. Oh, kamu sudah bangun. Aku tidak tahu apakah aku sadar atau bingung, aku hanya tahu bahwa aku kalah. Dengan nafas panjang, Jian Huang tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, saya tidak kalah dengan si kecil itu, tetapi untuk diri saya sendiri. Saya seorang kaisar pedang yang tampan, tidak belajar ilmu pedang, apa yang Anda inginkan mengidam dao magis? Aku meninggalkan pedangku, dan jalan ajaib itu tidak tertulis, jadi itu harus menjadi akhir. Sekarang iblis Kiku sudah mulai menghilang, membuktikan bahwa hidupku juga sekarat, aku akan segera mati. Tetapi mengapa aku mati sebelum mati? Untuk mencari tahu ini, ilmu pedangku tidak membutuhkan latihan kaisar iblis, itu bukan milikku. Petik 2. Dengan meliriknya dalam-dalam, Zuo Fan mengangguk sedikit, dan perlahan-lahan mendatanginya, meraih tangannya, kamu bisa mengetahui yang terbaik, berapa tahun lawan lama. Mari kita lupakan dendam lama, saya akan mengirimkan Anda perjalanan terakhir. Petik 2. Oke, Zuo Yifan, mengangguk dengan jelas, kaisar pedang memandang udara hitam yang bergemericik di tangannya lagi. Apa maksudmu? Tidak ada, kamu akan mati juga. Bukankah itu membuang-buang energi tubuhmu untuk dibagikan antara langit dan bumi? Lagi pula, kamu telah memperbaiki kekuatan begitu banyak orang, jadi alih-alih menghilangkannya, serahkan saja padaku. Kamu, wajahnya sedikit menggigil, tetapi kaisar pedang menatapnya tetapi tidak bisa menahan tawa. Zuo Yifan, kamu sama seperti sebelumnya, menjengkelkan. Ternyata kamu mengatakan untuk mengirimiku perjalanan terakhir. Maksudku, anggap aku sebagai bahan latihanmu. Tapi kamu harus hati-hati, jangan seperti aku, tapi itu tidak sepadan dengan uangnya. Petik 2. Kamu bisa tenang. Aku sudah melewati masa nafsu, dan aku punya kendali diri ini, dan itu tidak akan menjadi caramu. Hehehe. Hehehe itu bagus, aku tidak berpikir bahwa dendam yang 5.000 tahun yang lalu bukanlah akhir, itu hanya permulaan, dan orang yang memenangkan yang terakhir adalah kamu, lawan lama. Perlahan menutup matanya, tidak ada dendam di wajah kaisar pedang, dan itu berubah menjadi abu sepenuhnya. Zuo Fan perlahan-lahan menaruh debu di tanah, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di matanya, tubuhnya tiba-tiba terbang, dan tiba-tiba bangkit. Chapter 1273, Breakthrough the Holy Land.
Kelopak matanya bergetar lembut, Jiantong menatap Zuofan dalam-dalam, dan terkejut, ayah, kamu mau bantu aku melindungi Fa? Tidak ada waktu untuk mengerahkan formasi defensif, Zuofan tampak cemberut dan langsung duduk di lantai. Jiantong juga mengerti apa yang dia maksud, dan dia waspada dalam sekejap, memperhatikan gerakan di sekitar, sehingga tidak ada yang akan mengganggu terobosan Zuofan. Hah! Badai dahsyat menggulung debu dan bersiul selama 9 hari. Seluruh langit melonjak, dan bumi terus berosilasi. Pada saat yang sama, momentum menakutkan Zuofan juga meningkat, dan paksaan yang kuat menyerang semua penjuru bumi. Bahkan anak pedang itu melihat ke belakang dengan ketakutan, dan berjalan keluar. Beberapa langkah lagi dari puncak, ayah telah mewarisi banyak kaisar terhormat, yang luar biasa, dan sekarang ia menerobos alam suci. Saya takut jika bukan untuk penahanan, bahkan Gunung Qisheng tidak punya pilihan selain mati. Selain para kaisar kekaisaran yang tersembunyi, orang pertama di tempat suci tidak lain adalah sang ayah. Diasingkan diam-diam, Jiantong tersenyum senang. Bas. Pada saat ini, Zuofan menggigil hebat, dan kemudian melihat sosok gelap tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan kemudian secara bertahap berkembang dalam trans. Membentuk bayangan hitam pernis di belakangnya, seperti bayangannya sendiri secara umum, terus berkembang. Setelah berdiri ke langit, Zuofan tiba-tiba membuka matanya dan meraung. Ah! Pada saat yang sama, tetapi setelah mendengar suara nyanyian naga, tinta tebal yang lebih gelap tiba-tiba keluar dari tubuh Zuofan dan merangkak ke tubuh raksasa. Diwarnai dengan warna yang lebih tebal, disertai dengan suara logam yang serak. Meledak, tubuh raksasa itu sebenarnya ditutupi dengan baju besi skala hitam, seperti skala naga. Di belakang jubah tinta tebal, disambut oleh angin, agung dan agung. Faucet keras di depan dadanya, berkedip pria kulit hitam yang sama. Mulut naga, segel naga panjang, merobek langit. Bahkan bocah pedang itu tidak bisa menahan untuk menutupi telinganya, dia berteriak oleh naga yang menusuk dan menggelengkan kepalanya, menggelengkannya 2 kali, dan hampir pingsan. Para murid menyusut tanpa sadar, dan Jiantong tiba-tiba ngeri, melihat bayangan hitam yang sudah terbentuk, wajahnya penuh kejutan. Ini orang suci ayah, sungguh luar biasa. Karena goncangan jiwa yang begitu kuat, dia adalah orang pertama yang menemukannya, bahkan orang bijak naga tidak ada bandingannya. Dengan nafas panjang, Zuofan tidak melihat ke sekeliling, tetapi wajahnya terkondensasi dan melayang dengan ringan. Dia berjalan di sepanjang tubuh bayangan hitam dan pergi jauh ke pusat dahi tubuh kudus. Dalam sekejap, tubuh suci bergerak, dan kedua mata besar itu, yang pada awalnya tidak memiliki kemuliaan, bersinar dengan tenda hitam yang tak berujung. Pada saat mata Zuofan Kong dan murid Mei Yan Leiyan muncul, kedua murid raksasa itu tiba-tiba bersinar dengan aura emas dan peradangan hitam yang tak ada habisnya. Dari kejauhan, tampaknya Dewa Iblis akan datang, menghancurkan dunia. Menatap tubuh raksasa itu dengan seksama, Jiantong tidak bisa berhenti mundur, dan dia sudah terpana. Mata terkulai, melirik sosok seukuran semut di bawah ini, Zuofan tersenyum sedikit dan berteriak, pedangku, kembalilah. Ya, hampir secara naluriah, Jiantong berteriak dan terbang ke Zuofan dengan langkah, dan pada saat yang sama tubuhnya bergetar, dan berubah menjadi prajurit kekaisaran yang gelap lagi, pedang dunia. Tampar, memegang pedang yang tajam, Zuofan menyeringai dan melambaikan tangannya dengan keras. Wow! Raksasa hitam raksasa itu juga melemparkan lengan panjangnya dengan ganas, tanpa alasan, dan bahkan pedang hitam dengan panjang puluhan kaki muncul di tangannya. Api hitam yang berdegup melilitinya, menakutkan dan kuat. Ini adalah bentuk sebenarnya dari tubuh Kaisar Iblis, menghancurkan semua bentuk terkuat. Karena Zuofan hanya memiliki World Extinction Sword di tangannya, ia dapat dianggap sebagai kekuatan tempur penuhnya. Di sisi lain, di mana kantor pusat Luo Jiacheng berada, wanita seperti Luo Yunxiang berbicara dan tertawa dengan Chu Qingcheng, berbicara tentang masa lalu Zuofan. Tentu saja, atas kepercayaan Zuofan, mereka tidak membocorkan apapun tentang dua yang sebelumnya, atau tujuan Zuofan, Del. Mereka hanya membahas temperamen dan beberapa aspek yang mengganggu dari pelayan Zuo. Dari waktu ke waktu, semua gadis marah dan tertawa, banyak mengeluh, tetapi secara umum mereka masih menghargai ketergantungan. Chu Qingcheng melihat semua ini dan sedikit bingung di dalam hatinya, Nona Luo, apakah kamu menyukai Zuofan? Ini. Tiba-tiba, para wanita saling memandang, tetapi mereka tertawa pahit, menggelengkan kepala mereka dengan ceroboh, dan tidak ada yang berbicara lagi. Chu Qingcheng bahkan lebih aneh ketika dia melihat, karena itu masalahnya, mengapa dia datang padaku? Aku bertanya pada saudara perempuanku, tidak peduli yang mana yang lebih baik dariku, dan aku lebih suka Zuofan daripada aku, mengapa? Sister Qingcheng, jangan pikirkan itu. Dia suka kamu menjadi fakta. Kami juga berharap dia bahagia, hanya berkah. Apakah dia hanya memanfaatkanku? Namun, menunggu kata-kata Luo Yunxiang jatuh, Chu Qingcheng sudah cemas.
Dengan tak terkendali, Luo Yunxiang berkata dengan aneh, "Kamu, kenapa menurutmu begitu?" "Karena aku melihat kamarnya ditutupi dengan tanda-tanda kayu dari nama 8 kaisar. Pada hari Master meninggal, dia hanya membakar tanda-tanda kayu dari guru. Jadi kupikir, apakah dia pernah bermaksud untuk menargetkan 8 kaisar?" Mengerutkan kening, wajah Chu Qingcheng menunjukkan kehilangan. "Jika demikian, apakah dia memiliki motif tersembunyi ketika dia mendekati saya? Di rumah keluarga Luo begitu lama, saya juga melihat bahwa statusnya dalam keluarga ini luar biasa. Kendalikan semuanya, bahkan keluarga majikanmu mematuhinya. Itu sama sekali bukan pembantu rumah tangga, bagaimana mungkin dia masih khawatir tentang hukuman tuannya?" Dengan melirik mendalam padanya, Luo Yunxiang menghela nafas dan menepuk tangannya. "Saudari Qingcheng, Anda harus percaya bahwa anak Zuo Fan, bahkan jika ada orang-orang dunia yang negatif, Anda tidak akan menjadi negatif." Petik 2. Lalu kenapa, setelah aku bertemu dengannya, tetapi hanya beberapa sisi, bagaimana mungkin dia? Dan dia pasti mendekati aku dengan sengaja sebelumnya, kecuali untuk berurusan dengan tuanku, aku tidak tahu apa tujuannya. Saudari Qingcheng, tujuan Bruder Zuo dalam mendekati Anda sangat sederhana, tidak serumit yang Anda pikirkan, sama seperti Anda. Pada saat ini, Suanger takut akan kesalahpahamannya dan menjelaskan sambil tersenyum. Namun, tanpa penjelasan, Chu Qingcheng bahkan lebih curiga dalam hatinya. "Bagaimana mungkin Anda masing-masing tahu alasannya, tetapi saya tidak tahu. Masing-masing dari Anda mengatakan bahwa ia tulus kepada saya dan saya bisa merasakannya. Tapi saya benar-benar tidak tahu, dia memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitar Anda, mengapa dia tulus kepada saya?" Saya bertanya pada diri sendiri, tidak begitu menarik. Petik 2. "Aduh, kakak bodoh, kamu bisa merasakan bahwa dia benar-benar tulus, kenapa repot-repot?" Tanpa tahu bagaimana tertawa, Luo Yunxiang menghela nafas, "Kalian berdua benar-benar seperti kamu, dan kamu mengikuti rutinitasmu sendiri. Kamu memecahkan kaserol dan meminta akhirnya, dia bertekad untuk tidak membiarkan kamu tahu apa-apa." "Kenapa? Aku tidak tahu." Dengan mengangkat bahu yang tak berdaya, Luo Yunxiang tersenyum dan berkata, "Mungkin tidak ingin memberi beban dan rasa sakit di punggungmu. Karena kamu adalah awal baru dalam hidup ini, dia bersedia untuk datang lagi bersamamu, belum lagi hal-hal lama." Mata bahkan lebih bingung, dan Chu Qingcheng tidak jelas. Tetapi ketika mereka melihat gadis-gadis lain, mereka semua tampak sangat mirip, tersenyum dan mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Menekan pelipisnya, Chu Qingcheng masih tidak bisa mengerti. Melihat ini, Luo Yunxiang tertawa dan menghibur. "Oke, saudari bodoh, kamu tahu orang itu baik untukmu? Mengapa kamu harus banyak berpikir? Hahaha." Menatapnya, Chu Qingcheng tidak berani, tetapi mengangguk tak berdaya dan mendesah. Semua orang di keluarga Luo keluar untuk pria tua itu. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar, dan seluruh langit bergetar. Seluruh kota Luo Jia seperti gempa bumi, bergetar terus-menerus dan ubinnya juga jatuh. Melihat adegan ini, para wanita tampak bersama-sama, menatap Luo Yunxiang. Wajah Luo Yunxiang juga jelek, dan dia cemas. "Zuo Fan baru saja mengirim master terkuat dari keluarga kami untuk mengelilingi orang gila. Sekarang tidak ada yang tersedia di sini, tetapi pada saat ini, beberapa musuh datang ke pintu. Saudari Yunsang, ayo kita keluar dan melihat situasinya dulu." Yun Suang memandangnya dan menyarankan. Sadar, Luo Yunchang mengangguk dan pergi bersama para gadis. Di pintu masuk Luo Yafuyuan, Luo Yunhai sudah mengambil beberapa tetua dari Ordo Kaisar, berdiri di sana, dan memandangi langit bersama 4 orang. Orang yang dikepalai adalah pria paruh baya, pemilik gunung ke-6, Meng Haodong tidak diragukan lagi. "Senior, saya tidak tahu nama marga tinggi. Bagaimana saya menyebutnya?" Di Luo Yunhai, pemilik keluarga Xia Luo, berani bertanya kepada kami di mana keluarga Luo menyinggung senior Anda? Mengangkat kepalanya dan menundukkan tangannya, Luo Yunhai dengan sungguh-sungguh berbicara. Meliriknya dengan ringan, Meng Haodong tidak berbicara, tetapi hanya mencibir. Melihat Su Tianchuan di samping, dia mengangkat kepalanya yang bangga dan bersenandung. "Zuo Fan, biarkan pengurus rumahmu, Zuo Fan keluar untuk menemuiku." "Oh, pelayan Zuo, aku mendengar bahwa ada beberapa masalah di realem imperial baru-baru ini, dan dia telah membuat orang untuk tenang. Kamu mencarinya, aku takut itu akan ada di papan selama berbulan-bulan." "Apa, seseorang di alam kekaisaran membuat masalah? Kenapa aku tidak tahu?" Tiba-tiba, Su Tianchuan bahkan lebih marah, berseru dengan marah, "Kantung empedu anjing yang hebat ini sekarang bertindak tanpa izin. Wilayah kaisar mengalami kecelakaan. Bahkan kita bertiga belum melaporkannya." Neneknya, lelaki tua itu sanggup menatapnya dan memikul tanggung jawab yang berat. Dia menendang hidungnya. "Sialan, sial." Petik 2. Su Tianchuan terus bersumpah. Tetapi Luo Yunhai mendengar petunjuk itu, tersenyum, dan mengepalkan tinjunya. "Saya tidak tahu apakah Anda
Kami adalah manajer sebenarnya dari wilayah kekaisaran, 8 kaisar di bawah faksi Gunung Suci. 2 tabung gas menyembur dari lubang hidungnya. Su Tianquan memicingkan matanya ke semua orang, dan kemudian dengan tajam menunjuk ke Meng Hao Isrot. Ini adalah pemilik Gunung Suci ke-6. Keluarga Luo, Anda berani bertindak curang, buta untuk mendengarkan, mati-mati. Petik 2. Luo Yunhai terkejut ketika dia terkejut. Gunung Suci ke-6, bertindak begitu cepat, tapi tidak ada naga di sana. Melihat orang-orang dengan dingin, Meng Haodong mendengus pelan dan melambaikan tangannya. Apa yang akan Anda lakukan dengan mereka? Bunuh dulu dan kemudian bicara untuk merevitalisasi reputasi Gunung Suci saya. Tunggu sampai Zuo Fan kembali dan membersihkannya. Untuk memberitahu semua orang di kerajaan kekaisaran bahwa bagian ini diambil alih oleh Anda, keluarga Luo telah diberi wewenang tanpa otorisasi, dan semuanya langsung diadili di tempat. Petik 2. Ya, dengan kepalaan mengepal, ketiganya tertawa jahat dan menatap mata semua orang di keluarga Luo, semua dipenuhi dengan niat membunuh. Chapter 1274, Take Away. Wajahnya dihisap dengan keras, hati Luo Yunhai merosot, menatap kembali orang-orang di belakangnya, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya, meratapi. Orang-orang ini adalah orang kuat kerajaan biasa dari keluarga Luo. Apa 3 saingan dari puncak kerajaan yang dibudidayakan oleh Gunung Suci? Dan, jika hanya mereka bertiga, tidak cukup menggunakan keuntungan angka untuk membanjiri mereka. Tapi masih ada pemilik Gunung Suci di sini. Anda tahu, Tuan Gunung Suci adalah kepala Gunung Suci, dan itu pasti puncak manusia suci. Zuo Butler, Li Jingtian dan Dan Qingsheng tidak ada di rumah. Di mana mereka bisa lepas telapak tangannya? Untuk sesaat, Luo Yunhai meratap dengan sepenuh hati, dan dia sudah memiliki kematian di dalam hatinya. Ketiga Su Tianquan mengasah pedang mereka, dan memaksa semua orang untuk tersenyum dengan senyum jahat. Tubuh pembunuh semakin kuat, dan teror seolah-olah akan menghancurkan seluruh kota Luojia. Tunggu. Tapi tiba-tiba, pada saat ini, sebuah suara yang jernih begitu curam hingga terdengar di depan telinga semua orang. Segera setelah itu, sosok anggun datang ke kerumunan tiba-tiba, menghalangi 3 tokoh pembunuh. Tanpa meliriknya, Meng Haodong tetap tenang. Su Tianquan tersenyum sinis dan berkata dengan sarkastis, "Mengapa, gadis kecil, apakah Anda ingin menjadi hantu pertama dari kita bertiga? Apakah kamu berani membunuhku? Aku takut seseorang tidak akan membiarkanmu pergi. Sout, ini nafas besar, kami adalah murid Gunung Suci, bisakah dukunganmu terhadap Gunung Suci kami?" Tentu saja, siapa bodoh itu yang tidak takut mati? Jauh dari cakrawala, dekat di depanmu. Dengan sedikit senyum, batu giok hijau subur wanita itu menunjuk ke depan dan menunjuk langsung ke Meng Haodong. Tak terkendali, ketiganya Su Tianquan sedikit membosankan. Dengan mengerutkan kening, Meng Haodong meliriknya dengan curiga, dan berkata dengan kejam, "Gadis kecil, apakah Anda mengenal saya?" "Tidak tahu, lalu mengapa kamu membiarkan aku melindungimu? Hanya karena kamu menginginkanku?" Mengangkat alisnya dengan bangga, dan wanita itu berteriak keras. Alis berkedip, dan Meng Haodong menatapnya dalam, tampak bingung. Su Tianquan mendengarnya, tetapi terkekeh dan mengejek, "Gadis kecil, kamu merasa terlalu baik tentang dirimu. Kamu pikir kamu siapa, kecantikan pertama di Tanah Suci? Monsanto kita sangat lapar dan tidak akan memilih makanan Anda seorang gadis. Abaikan reputasi Gunung Suci." Petik 2. Siapa aku? Dengan alis terangkat, wanita itu mencibir dan berbalik untuk menatap Meng Haodong dengan cermat. "Tuan Mengsan, jika Anda benar-benar pemilik Gunung Suci ke-6, Anda harus sangat menghargai Chu Qingcheng saya. Seperti Tuanku Yan Huang." Petik 2. "Apa, kamu di sini?" Kelopak matanya tidak bisa berhenti melompat, Meng Haodong akhirnya mengerti. Kemudian dia melirik semua orang di keluarga Luo dengan curiga dan bergumam, "Jika kamu mengatakan itu, ketika kamu menghilang di Danxiazon, apakah mereka benar-benar dibawa pergi oleh mereka? Itu bukan tawanan, aku menawarkannya. Apakah itu pengasingan atau sumber daya? Singkatnya, mereka harus berhubungan dengan kematian anakku." Dia mengertakkan giginya dengan keras, dan Meng Haodong tiba-tiba melepaskan kemarahan yang mengerikan, yang menakutkan mungkin membuat semua orang yang hadir tidak bisa berhenti bernapas. Tetapi dia tidak bisa bernapas, bahkan 3 orang Su Tianquan 3 orang terus mendukung langkah, hati saya ngeri. Monsanto ini benar-benar marah. "Katakan, bagaimana putraku mati? Aku tidak pernah memperhatikanmu, aku pikir kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi sekarang, buktinya kuat, dan wanita tua itu harus menginterogasi." "Tuan Monsan, apa yang Anda bicarakan? Kami tidak tahu. Bisnis Ling Ling tidak ada hubungannya dengan kami." Semua yang ada di hatiku jelas, tetapi Luo Yunhai masih menggertakkan giginya, berpura-pura bodoh. Karena dia tahu betul bahwa jika Zuo Fan membunuh Meng Xiaofeng, dan Zuo Fan dalam bahaya, keluarga Luo mereka juga akan dimakamkan bersamanya. Tetapi selama mereka mengepalkan gigi mereka dan tidak mengatakan,
meskipun mereka akan dirugikan, mereka tidak memiliki kekhawatiran tentang kehidupan mereka dan momok genosida. Karena itu, dia tidak bisa mengakui bahwa dia terbunuh, selama Zuo Fan kembali untuk menyelamatkan mereka. Namun, jelas bahwa Meng Haodong tidak peduli tentang pengakuan mereka, hanya tentang kesenangan balas dendam. Jangan mengakuinya, aku tidak perlu kau mengakuinya, bagaimanapun. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Su Tianchuan, kalian bertiga kecil orang-orang membantai mereka bersih untuk saya, tidak ada yang tersisa. Petik 2. Ya, dengan anggukan tajam, ketiganya tertawa keras dan menukik ke bawah. Melihat ini, Luo Yunhai terkejut segera, meraih tinjunya dengan keras, dan siap untuk bertarung. Chu Qingcheng segera memamerkan tubuh, dan tiba-tiba memiliki pedang roh di tangannya, langsung mengenai leher putihnya sendiri, dan berteriak, beranikah kamu? Jika ada satu korban dalam keluarga Luo hari ini, aku akan pergi bersama mereka. Huang Kuan, kamu harus menyerahkan keinginanmu selama 100 tahun. Petik 2. Pelan-pelan. Mendengar ini, Meng Haodong melambaikan tangannya dengan cemas dan berteriak. Su Tianchuan mereka mencicip, berhenti tiba-tiba, berbalik untuk menatapnya, dan menunggu dia untuk terus memesan. Menatap Chu Qingcheng dengan acuh tak acuh, Meng Haodong berkata dengan suara tenang, hubungan apa yang Anda miliki dengan mereka, jadi pertahankan? Lagi pula kamu tidak harus mengendalikannya. Lagi pula, urusan putramu tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka pergi, aku akan pergi denganmu. Kalau tidak, yang kamu dapatkan hanyalah sekelompok mayat dan sebuah misteri yang tidak akan pernah bisa dipecahkan. Dengan kepala terangkat, Chu Qingcheng mencibir. Matanya sedikit menyipit, Meng Haodong merenung cukup lama, dan akhirnya mengangguk sambil tersenyum. Oke, aku tidak menyangka Yan Huang menyerahkan magang seperti itu, cukup kuat. Taruh pedang ke bawah, aku berjanji padamu. Tapi kau juga untuk berjanji padaku bahwa aku akan membiarkan mereka pergi sekarang, atas perintahku. Petik 2. Setelah berpikir sedikit, Chu Qingcheng melirik kembali ke keluarga Luo dengan wajah khawatir, dan memperbaiki kepalanya. Oke, karena memang begitu, ikuti aku. Dengan gelombang isyarat, Meng Haodong tampak tenang dan berbalik untuk pergi. Segera suara yang tak diragukan lagi diunggah ke telinga semua orang lagi, ada juga pemilik keluarga Luo yang juga kembali ke Gunung Suci bersama lelaki tua itu. Tidak apa-apa untuk menjadi jelas. Adapun sisanya, orang tua itu tidak akan mengejarnya. Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Yunhai melihat kembali ke kerumunan, mengangguk, dan kemudian naik ke langit, lalu menatap Chu Qingcheng, dan keduanya mengikuti. Dalam sekejap, hanya Su Tianchuan dan keluarga Luo yang menunggu. Kali ini, pemilik rumah sangat galak. Saya tidak tahu kapan pembantu rumah tangga akan kembali untuk membahas penyelamatan pembantu rumah tangga. Bang bang bang. Namun, jangan menunggu semua orang bersedih, suara keras yang memekakkan telinga sudah terdengar di telinga semua orang. Segera setelah itu, saya melihat beberapa siluet terbang ke tanah, dengan semburan darah merah, yang langsung mempengaruhi sepotong lowes. Para murid tidak bisa berhenti menyusut. Luo Yunchang berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi mereka melihat tiga wajah Su Tianchuan tersenyum jahat dan jatuh di depan mereka. Apa yang kamu lakukan? Lord Monsan telah berjanji untuk membiarkan kami pergi. Mengapa kamu? Pemilik gunung berkata dia tidak akan membunuhmu, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan memukulmu. Pemilik gunung hanya membiarkanmu pergi, tapi kami belum mengatakan apakah akan membiarkanmu pergi. Dengan senyum sinis, wajah Su Tianchuan ganas, empedu anjing besar Zuo Fan berani menyalahkan kami karena dihukum oleh Yin dan Yin, menyebabkan kami dihukum oleh Gunung Suci. Dia memiliki penampilan yang baik, Anda semut di kerajaan imperial, berani menyinggung Gunung Suci, Petik 2. Murid-murid tidak bisa membantu menyusut sedikit, wajah Luo Yunxiang langsung tenggelam. Sebulan kemudian, dua pita menyapu awan, Zuo Fan memandang bayangan kota di depan dan menunjukkan senyum ceria, pulang. Aku tidak tahu apakah sudah berhari-hari berlalu. Apakah Alur City merindukanku? Diperkirakan aku merindukanmu, bukan hanya daya pikat. Bocah pedang di samping tidak bisa menahan tawa dan diejek. Zuo Fan meliriknya dengan ringan, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba, puluhan pita terbang dan berkedip ke mereka berdua, mengungkapkan tubuh mereka, tetapi Dan Qingsheng dan Li Jingtian bahwa tuan ini juga kembali. Melihat latihan kultivasi Zuo Fan yang sudah mundur, dia mungkin tiba di alam ketujuh yayasan, dan semua orang yang tahu di dalam tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Manajer Zuo. Kamu menerobos lagi? Iya, ayahku orang suci sekarang. Jiantong mengangkat kepalanya, dan Jiantong pertama kali melaporkan kabar baik. Saat ini, semua orang memandangnya dengan heran, oh, begitu cepat? Hehehe, semua kesempatan. Dengan sedikit terkekeh, Zuo Fan melambaikan tangannya dan berkata, Jian Huang telah memurnikan begitu banyak energi sihir. Saya pikir sangat disayangkan bahwa itu menghilang dari udara tipis. Itu semua terserap, dan kebetulan saja mengikuti terobosan.
Semuanya membuahkan hasil. Energi sihir itu sama dengan milikku, lebih mudah diserap, tetapi tidak ada limbah. Petik 2. Mengangguk dengan jelas, semua orang tidak bisa tidak iri. Tetapi dan Qingsheng masih mengingatkan, Zuo Butler dapat menerobos lagi, memuaskan, tetapi juga berhati-hati. Jangan pergi dengan cara lama orang-orang itu. Kali ini kita telah melihat, apa disebut kehabisan api. Orang-orang itu hanya meningkatkan kekuatan mereka, tetapi Taoisme benar-benar runtuh, dan mereka tidak bersatu, tetapi yang terbaik mereka bukan binatang buas yang kuat. Jika mereka menerobos Ordo Suci dengan harga ini, orang tua itu lebih suka berkultivasi untuk berdiri diam. Petik 2. Iya, tapi yakinlah, aku punya rasa keadilan. Mengangguk dan tersenyum, Zuo Fan bertanya lagi, lalu 3 kaisar lainnya, sudahkah Anda menghadapinya? Saling memandang, semua orang tertawa keras, tidak nyaman, dan akhirnya mengejutkan langit untuk mengatakan, pelayan Zuo merasa nyaman. Orang-orang itu gila untuk berlatih dan tidak memiliki aturan sama sekali. Bahkan jika kita bertarung sendirian dan memenangkan beberapa kesulitan, 5 atau 6 orang bersama sudah cukup untuk dihilangkan. Petik 2. Yah, kejadian ini tidak mengejutkan. Setelah kembali ke keluarga, kami segera mengirim orang untuk berkhotbah. Ini adalah Santa Suci yang membakar gunung dan membuat masalah bagi kami untuk menyatakan perang di Gunung Suci dan membuat langkah terakhir. Ya, mengangguk dan mengangguk, semua orang setuju secara serempak. Hah? Tiba-tiba, Jian Tong tertegun dan menunjuk ke kejauhan, berteriak, ayah, lihat, bagaimana bendera di tembok kota kami bengkok. Bahkan tembok kota hancur setengahnya, tidak ada yang akan datang untuk menemukan masalah. Seharusnya tidak. Sedikit terkejut, alis Zuo Fan berkedip, sekarang wilayah kaisar adalah dunia kita. Gunung suci itu tinggi dan kaisar terlalu jauh untuk dijangkau. Siapa lagi yang berani menantang kita? Kecuali. Mata menyipit dengan lembut, Zuo Fan menginjak kaki, berakselerasi dengan curam, dan orang-orang lainnya melihat dan mengikuti. Chapter 1275, Chan Bear It. Papa. Cambuk kulit yang keras terdengar renyah di telinga, dan lusinan pilar di kompleks Luofu semuanya diikat dengan orang. Luo Yunxiang dan eksekutif tingkat tinggi lainnya juga ada di dalamnya. Hanya pada saat inilah wajah mereka sedikit pucat, dan sudut mulut mereka berdarah. Hanya matanya yang tegas, dengan cahaya yang tajam. Tampar. Ada ledakan lagi, dan cambuk kulit menari berhenti. Ku Xiangfeng melemparkan setengah cambuk ke tanah dengan tidak sabar, menatap kembali ke Su Tianchuan dan berkata, saudaraku, cambuk itu telah mengganggu ratusan cambuk, cukup, aku lelah. Cukup, bagaimana ini bisa terjadi? Kita sekarang diperlakukan sebagai lelucon oleh para guru dan paman dari Gunung Suci. Para murid Gunung Suci sebenarnya dibalik oleh pertunjukan lain-lain dari alam kerajaan. Bagaimana kita masih bisa memiliki wajah di gunung? Mengguncang lengan bajunya dengan keras, Su Tianchuan memandang Luo Yunxiang dengan wajah ganas dan menggertakkan giginya, dan semua ini disebabkan oleh mereka. Sekarang realem kaisar hanya mengenal keluarga Luo, bukan Gunung Suci. Tidak masalah, Jun. Petik 2. Tapi Lord Monsanto berkata, kamu tidak bisa membunuh mereka. Tidak bisa membunuh, jadi aku harus mengalahkan mereka untuk melampiaskan kemarahan mereka. Melirik kerumunan dengan ganas, Su Tianchuan mengulurkan tangannya dan berkata dengan marah, beri aku cambuk lagi, kali ini aku akan memompa. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Ku Xiangfeng mengeluarkan cambuk kulit baru dan menyerahkannya. Su Tianchuan menyeret tangannya dengan ganas, seolah-olah dia berusaha bersikap fleksibel, dan kemudian dia berpatroli di depan orang banyak dengan tatapan aneh. Seolah-olah sedang memilih mangsanya. Setelah beberapa saat, dia mendatangi seorang gadis kecil dan sedikit mengangguk, ini dia. Suara itu jatuh, Su Tianchuan menghantam ke belakang, dan cambuk itu berayun panjang. Luo Yunxiang melihatnya, tetapi dia sedang tergesa-gesa, hentikan, dia masih anak-anak. Dia tidak tahan siksaan seperti ini. Kamu harus mengalahkan aku. Hanya karena dia tidak tahan, dia harus menyiksanya. Dengan senyum, Su Tianchuan dengan jijik berkata, seperti kalian yang telah mencapai alam Raja Roh, bahkan jika mereka disegel sebagai kultivasi, mereka masih memiliki kulit tebal dan daging tebal. Di mana mereka bisa terluka ketika mereka bertarung? Gadis kecil, senang berkelahi, benar-benar mengenai tubuh dan menyakiti hati, hahaha. Petik 2. Memanggil. Dengan mengatakan itu, cambuk telah melarikan diri seperti ular roh. Setelah melihat Luo Yunxiang, dia terburu-buru, Sifan. Namun, Luo Sifan sudah pingsan dan tidak bisa mendengar suara apapun. Namun, pada saat ini, suara teredam keluar, dan peluit mendesis seperti kepala ular tiba-tiba digenggam dengan kuat oleh cakar besi. Tiba-tiba, Su Tianchuan merasa bahwa dia tidak bisa menggerakkan cambuknya. Dia tidak bisa tidak melihat ke belakang, tetapi dia melihat bahwa orang yang menangkap cambuk itu bukan orang lain. Zuo Fan yang baru saja muncul. Hanya pada saat inilah wajah Zuo Fan malu,
dan Qingsheng yang lainnya yang kembali bersama-sama menatap mereka bertiga dengan tidak hati-hati, tangan mereka mengepal dengan erat. Mereka baru keluar selama beberapa bulan, dan keluarga menjadi seperti ini, yang benar-benar menipu. Zuo Fan. Hampir pada saat yang sama, Luo Yunxiang dan Su Tianchuan memanggil bersama. Hanya saja Luo Yunxiang adalah kejutan, tetapi Su Tianchuan sangat marah sehingga tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak merasakan cambuknya ditangkap oleh semut. Menatapnya dengan dingin, Zuo Fan tenggelam sangat dan bergumam, sekarang keluarga Luo tidak memiliki orang yang berani memprovokasi dalam wilayah kekaisaran. Dan Gunung Suci berada di luar jangkauan kecuali 3 penguasa boneka itu sombong dan sakit. Berlari untuk berkelahi. Namun, kemungkinan hal semacam ini terjadi sangat kecil. Mereka menikmati berkah di kota yang lembut sekarang. Bagaimana mungkin mereka? Aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Petik 2. Zuo Fan, sangat berani. Ternyata kamu benar-benar sengaja menganggap kami sebagai boneka. Wajah itu tidak bisa berhenti bergetar. Su Tianchuan tertawa dengan marah. Kamu adalah penjahat yang jahat, bahkan jika Lord Monsan setuju untuk membiarkan keluarga Luo pergi. Tetapi kamu sendiri tidak pernah bisa membiarkannya pergi, kamu mati. Begitu kata-kata itu jatuh, Su Tianchuan menginjak kaki dan bergegas menuju Zuo Fan langsung, dengan telapak tangan yang membunuh, begitu curam sehingga dia memukul wajahnya. Puff. Namun, dengan suara teredam, telapak tangannya yang kejam ditangkap oleh Zuo Fan. Tanpa diduga, Ku Xiangfeng dan Wu Qianqiu tertegun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Saint Peak Su Tianchuan akan diblokir oleh satu gerakan Zuo Fan. Su Tianchuan juga tercengang, menatap mata Zuo Fan, penuh warna-warna yang luar biasa, dan sangat ingin menggerakkan telapak tangannya keluar. Hanya untuk menemukan bahwa tangannya tampak terjebak dalam beton bertulang, tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak bergerak sama sekali. Tidak memperhatikan penampilannya yang menakjubkan, Zuo Fan hanya menatapnya dengan dingin. Bertanya-tanya, Tuan Monsan? Apakah ini Gunung Suci ke-6, Meng Xiaofeng ayahnya? Karena aku tahu, aku tidak ingin melepaskannya, tetapi aku ingin mati. Dia menggerakkan tangannya dengan keras, tetapi terasa lebih kencang, seolah-olah diperketat seperti sepasang penjepit besi. Kelopak mata bergetar lembut, Zuo Fan tidak bisa menahan tangan tiba-tiba, seluruh tubuh Su Tianchuan langsung terbang ke arahnya. Kemudian sebelum dia tahu apa yang terjadi, seluruh tubuh dipukuli oleh Zuo Fan, dan seluruh tubuh hancur. Potongan-potongan daging dan darah tersebar di semua tempat. Desis. Tidak dapat mengambil nafas, Ku Xiangfeng tercengang, gemetar dengan satu tangan dan menunjuk ke Zuo Fan berkata, kamu, beraninya kamu membunuh para murid Gunung Suci? Kamu tidak ingin hidup? Kami mati atau hidup, dan kami tidak ada hubungannya denganmu. Beralih dengan dingin pada keduanya, Zuo Fan tiba-tiba menunjukkan senyum jahat yang luar biasa. Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa melihatnya? Dengan mengatakan itu, Zuo Fan memberi dan Qingsheng mata mereka. Mengetahui apa yang dia maksudkan, beberapa tuan dari Raja Pedang melambai-lambaikan jari mereka sesuka hati, dan geng pedang yang mengerikan itu begitu curam hingga terbang ke arah keduanya. Dan itu hampir sampai. Mungkin para murid Gunung Suci, di depan para pemimpin umum, bisa menang sedikit berdasarkan keterampilan Gunung Suci. Tapi di mata Raja Pedang yang diwarisi oleh Kaisar Pedang, itu rentan. Hanya dalam sekejap mata mereka berdua bahkan tidak menjerit, jadi mereka tercabik-cabik menjadi daging dan dikubur di bawah tanah. Tanpa melihat mereka lagi, Zuo Fan melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk menurunkan keluarga yang telah diikat. Dia sendiri melepaskan ikatan Putri Luo Yunxiang dan memandang mereka semua dengan memar dan memar. Apa yang terjadi, Yun Hai dan Alur? Saling memandang, para wanita mengatakan sebab dan akibat lagi. Pada titik ini, Zuo Fan akhirnya mengerti segalanya, dan kemudian memandang mereka dengan aneh. Dengan cara ini, bukan Monsanto yang menembak Anda untuk disegel? Karena begitu, dengan mereka bertiga, seharusnya tidak mungkin untuk menangkap Anda semuanya. Mengapa? Petik 2. Bukankah Sister Yun Sang khawatir dengan rencanamu? Pada saat ini, Suanger menatap tajam ke arah Zuo Fan dan menjelaskan, ketiga orang itu dalam masalah, saya akan menembak. Tetapi Sister Yun Sang terhalang oleh identitas mereka, takut bermain rumput dan ular, dan merusak rencana Anda, jadi saya memerintahkan kami untuk bertahan lagi pula. Mereka tidak ingin mengambil nyawa kita, mereka hanya dirugikan, bukan masalah besar. Petik 2. Mendengar ini, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana, dan menatap Luo Yunxiang, tetapi dia hanya menatapnya dengan wajah bahagia. Siapa yang membiarkan kamu meletakkan semua rencanamu di dalam hatimu? Kita tidak tahu apa-apa bagaimana? Berani bertindak gegabah dan merusak rencanamu? Sekarang Alur dan Yun Hai telah mencapai Gunung Suci ke-6, dan mereka adalah orang-orang yang telah menstabilkan Gunung Suci untuk sementara waktu. Jika kita sekarang melawan ketiga anak laki-laki itu, dan menyebabkan mereka bertarung melawan gunung di belakang mereka, bukankah itu hal yang buruk? Petik 2.
Jadi, kita harus menahan sedikit luka daging, tetapi sedikit konspirasi. Ketika kamu kembali dan mendiskusikan kapan melakukannya, kita tidak akan terlambat untuk mengumpulkan akun ini. Kalau tidak baik untuk melakukannya terlebih dahulu dan gagal. Tanda seru. Petik 2. Nona, seperti biasa, kamu masih tahu gambaran besar dan mengerti gambaran besar. Kamu adalah pemimpin keluarga Luo. Bahkan jika Yunhai tidak ada, kamu masih dapat mengelola keluarga Luo dengan benar. Dengan tersenyum, Zuo Fan melihat dalam-dalam. Luo Yunxiang melirik dan memuji. Tanpa sadar, Luo Yunxiang melirik potongan-potongan daging cincang yang tersebar, dan matanya menyorot Dao Jingmang. Tapi sekarang tampaknya waktu untuk pelayan Zuo sudah matang. Tidak terlalu dewasa, tapi aku tidak tahan. Jauh di mata, terbakar amarah. Zuo Fan melihat ke belakang dan berkata kepada semua orang, karena bahkan Tuan Gunung Suci telah datang ke pintu, tampaknya kita harus bertarung. Li Jingtian, Qiu Yanhai. Masuk. Kamu segera berlari ke Long Yu secara pribadi dan dikonfirmasi ke klan naga. Dimanapun mereka berada sekarang, mereka akan memberiku nama yang jelas dan menyatakan perang di Gunung Suci. Bagian belakang kerajaan-kerajaan sepenuhnya siap, hanya ketika mereka datang, mereka dapat saling berhadapan dan berhadapan secara langsung. Bukankah ini kekuatan mereka? Jika waktunya panjang dan wilayah kekaisaran ditaklukkan kembali oleh Gunung Suci, front ini akan merugikan mereka, biarkan mereka membuat keputusan secepat mungkin. Bahkan jika Anda mengirim beberapa ratus master untuk memberi Lao Su momentum yang kuat. Petik 2. Ya, dengan membungkuk, keduanya dengan cepat pergi untuk melaksanakan perintah. Sue King melihat, langit dan bumi menghormati. Masuk. Kamu akan segera mengirim semua kuda keluarga Luo untuk membangun momentum. Gunung Suci tidak peduli, menjarah sumber daya dari wilayah kekaisaran, dan menekan budidaya para pembudidaya biasa. Kamu masih harus mengirim orang untuk melecehkan wilayah kekaisaran dan memperlakukan semua pembudidaya sebagai budak. Dan mereka masih melakukan latihan kejahatan dan memberi makan semua orang seperti babi. Entah itu hilangnya populasi beberapa hari yang lalu, atau kegilaan 8 kaisar baru-baru ini, mereka semua didorong ke Gunung Suci. Ada pelajaran dari 3 orang bodoh Su Tianchuan yang telah lama diajarkan. Orang-orang tidak memiliki kesan yang baik tentang Gunung Suci. Orang-orang percaya bahwa ada air kotor terciprat ke atas mereka. Petik 2. Di mata berkedip Dao Jingmang, Zuo Fan menunjukkan senyum jahat. Saya ingin membuat nama Gunung Suci benar-benar bau di wilayah kaisar. Semua orang berteriak, dan itu disalahkan. Ya, mereka bertiga membungkuk, dan langsung turun. Luo Yunxiang mendengarkan, alisnya gemetar, namun, Gunung Suci terlalu kuat. Bahkan jika orang-orang di alam kaisar mempercayai hal-hal ini, mereka akan berani marah dan tidak mengatakan apa-apa. Amankan dirimu. Lagi pula aku tahu, aku tidak membutuhkan mereka di medan perang. Aku hanya membutuhkan dukungan di belakang mereka. Dan, mereka membutuhkan pemimpin. Sambil tersenyum, Zuo Fan memandang Luo Yunxiang lagi. Nona, Anda menggunakan nama keluarga Luo untuk memberitahu seluruh wilayah kaisar di tanah bahwa Lautan Awan diambil oleh Tuan Gunung Suci. Dan kami menyatakan perang di Gunung Suci. Apa, nyatakan perang? Tanpa sadar, Luo Yunxiang bergumam sedikit, khawatir, ketika perang diumumkan, kita harus benar-benar mulai bertarung. Tapi sekarang naga masih konklusif, apakah terlalu dini untuk menyatakan perang? Tenang, menyatakan perang tidak berarti berkelahi. Sudut-sudut mulut melintasi lengkungan dingin, Zuo Fan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan Zizu memegang, aku akan membiarkan semua orang di Tanah Suci, termasuk Gunung Suci. Menyatakan perang terhadap kita kali ini, memperlakukannya dengan hati-hati,